Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kekuatan, keikhlasan, bahkan kesabaran dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen, yaitu tentang komponen dan pendidikan. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia tersebut, yaitu upaya dalam pengajaran dan pelatihan. Menurut Dirkarya, pendidikan adalah pemanusiaan atau pengembangan manusia untuk mudah ke taraf insaniah. Sedangkan menurut Yai Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tuntunan bagi pertumbuhan anak-anak. Yang berdasarkan pengertian tentang pendidikan tersebut, dapat dirumuskan bahwa pendidikan bisa diartikan yaitu mendidik atau mengandung pembinaan kepribadian, pengembangan kemampuan atau potensi yang perlu dikembangkan dari belum tahu menjadi tahu. Sedangkan komponen dalam suatu pendidikan yaitu merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dan keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan dalam suatu sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses suatu pendidikan yang menentukan berhasil atau tidak, atau ada dan bahkan ataupun tidak ada. Pendidikan atau suatu komponen tersebut memungkinkan terjadi proses pendidikan, yaitu pertama, yakni tujuan dalam pendidikan. Tujuan mendidik merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan melalui sesuatu yang kegiatan tersebut. Pendidikan bisa menjadi tujuan yang didasarkan sifat ilmu pendidikan tersebut yang mungkin normatif dan praktis. Ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang normatif, yakni ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma, dan ukuran tingkah laku manusia. Ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan praktis, tugas dalam suatu pendidikan dalam hal ini dapat menanamkan sistem norma tingkah laku yang dijunjung tinggi oleh lembaga pendidikan, mensyaratkan melalui para pendidik tersebut. Kemudian peserta didik. Berkembangnya suatu konsep dalam pendidikan terpengaruh oleh pada tersebut, yaitu pemikiran masyarakat terhadap pengertian peserta didik. Kalau dulu orang berpikir peserta didik terdiri dari anak-anak pada usia sekolah saja, maka sekarang peserta didik pun termasuk juga di dalamnya adalah orang-orang yang dewasa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan kemampuan, potensi, serta bakat yang ada pada diri mereka melalui proses pembelajaran yang disediakan oleh lembaga pendidikan dan pada jalur jenjang dan jenis-jenis pendidikan tertentu sesuai dengan usia mereka masing-masing. Peserta didik dapat dididik karena mereka memiliki kemampuan, potensi, bakat, dan mampu memungkinkan untuk dikembangkan dalam mempunyai daya ekspresi atau penjelasan dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih baik. Pendidik adalah salah satu komponen penting dalam pendidikan. Adalah pendidik secara akademis. Pendidik adalah tenaga kependidikan, yakni anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat pada lembaga tertentu yang berkualitas seperti guru, dosen, tutor, fasilitator, instruktur. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, ataupun tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.